Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, M. Ferdi Febrianto dengan NIM 4101419123 dan Erina Nur Halisa dengan NIM 4101419128. Eh, Kami akan mempresentasikan mengenai teknik pemberian skor dan pendekatan penilaian. Baik, next. Yang pertama adalah teknik pemberian skor. Pertama adalah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM adalah tingkat pencapaian kompetensi dasar mata pelajaran oleh peserta didik per mata pelajaran. KKM ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pelajaran dengan memperhatikan yang pertama, tingkat kompleksitas, yaitu kesulitan dan kerumitan setiap KD dan indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, daya dukung, yaitu ketersediaan tenaga, sarana, dan prasarana pendidikan, biaya operasional pendidikan, kepedulian stakeholder sekolah, dan manajemen sekolah. Dan yang ketiga adalah intake, yaitu kemampuan rata-rata peserta didik. Untuk kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA bisa berdasarkan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru atau nilai ujian nasional, nilai rapot kelas 6 SD atau kelas 9 SMP. Untuk kelas 8, 9 SMP atau kelas 11, 12 SMA bisa berdasarkan KKM pada semester atau kelas sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah teknik pemberian skor. Terdapat 7 teknik pemberian skor, yaitu yang pertama ada pemberian skor untuk tes. Yang pertama adalah pemberian skor untuk tes bentuk benar salah. Nah, dalam menentukan skor untuk tes benar salah ini ada dua cara. Yang pertama tanpa denda dan yang kedua adalah dengan denda. Nah, tanpa denda adalah banyaknya angka yang diperoleh siswa sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci. Sedangkan dengan denda menggunakan rumus yaitu S sama dengan R kurangi W, di mana S adalah skor, R adalah right atau benar, dan W adalah wrong atau salah. Skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan jumlah skor yang salah. Atau dengan rumus lain yaitu skor sama dengan T min 2W pangkat T. Yang selanjutnya, yang nomor 2 adalah pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat atau short answer test. Nah, tes bentuk jawaban singkat adalah bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Maka jawaban tersebut tidak boleh berbentuk kalimat panjang, tapi harus singkat mungkin dan mengandung satu pengertian. Dengan persyaratan inilah, maka bentuk tes ini dapat digolongkan ke dalam bentuk tes subjektif. Nah, dengan mengingat jawaban yang hanya satu pengertian saja, maka angka bagi tiap nomor soal mudah ditebak. Nah, usaha yang dikeluarkan oleh siswa sedikit, tapi lebih sulit daripada tes bentuk betul salah atau pilihan ganda. Dalam tes bentuk ini sebaiknya tiap soal diberi angka 2. Tetapi apabila jawabannya bervariasi, misalnya lengkap sekali, lengkap, dan kurang lengkap, maka angkanya dapat dibuat bervariasi pula, misalnya 2, 1,5, dan 1. Yang ketiga adalah pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan atau matching. Pada dasarnya, tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda, di mana jawaban-jawabannya dijadikan satu. Demikian pula pertanyaannya. Karena tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda yang lebih kompleks, maka angka yang diberikan sebagai imbalan juga harus lebih banyak. Sebagai ancar-ancar dapat menentukan angka untuk tiap nomor adalah 2. Yang selanjutnya adalah teknik pemberian skor untuk tes bentuk uraian. Nah, sebelum menyusun sebuah tes uraian, sebenarnya kita tentukan dulu pokok-pokok jawaban yang kita kendaki. Dengan demikian, maka akan mempermudah kita untuk mengoreksi tes itu. Tidak ada jawaban yang pasti terhadap bentuk tes uraian. Jawaban yang kita peroleh akan sangat beraneka ragam. Beda antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Ada pun langkah-langkah pemberian skornya, yaitu yang pertama, membaca soal pertama dari seluruh siswa untuk memperoleh gambaran mengenai lengkap tidaknya jawaban yang diberikan siswa secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan angka untuk soal tersebut. Misalnya jika jawabannya lengkap diberi angka 5, kurang sedikit diberi angka 4, begitu seterusnya.
Yang ketiga yaitu mengulangi langkah-langkah tersebut untuk soal tes kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu menjumlahkan angka-angka yang diperoleh masing-masing siswa untuk bentuk uraian. Selanjutnya adalah next. Ini adalah pemberian skor untuk tes bentuk tugas. Nah, pada pemberian skor untuk tes bentuk tugas, tolak ukur yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan tugas adalah yang pertama, ketepatan waktu. Yang kedua, bentuk fisik pengerjaan tugas yang menandakan keseriusan dalam mengerjakan. Yang ketiga adalah sistematika yang menunjukkan alur keruntutan pikiran. Yang keempat, kelengkapan isi, menyangkut ketuntasan penyelesaian dan kepadatan isi. Dan yang kelima adalah mutu hasil tugas, yaitu kesesuaian hasil dengan garis-garis yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, dalam pertimbangan nilai akhir perlu dipikirkan peranan masing-masing aspek kriteria tersebut. Nah, misalnya ketepatan waktu diberi bobot 2, bentuk fisik diberi bobot 1, sistematika beri bobot 3, kelengkapan isi diberi bobot 3, dan mutu hasil diberi bobot 3. Nah, maka nilai akhir untuk tugas tersebut diberikan rumus nilai akhir tugas. Yang keenam yaitu cara memberi skor untuk domain psikomotor. Nah, dalam domain psikomotor, pada umumnya diukur adalah penampilan atau kinerja. Untuk mengukurnya, guru dapat menggunakan tes tindakan melalui simulasi untuk kerja atau tes identifikasi. Nah, salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah skala penilaian tentang dari sangat baik, baik, cukup, kurang baik, sampai dengan tidak baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ada pemberian skor skala sikap afektif. Nah, untuk mengukur sikap dan minat belajar siswa, guru dapat menggunakan alat penilaian mode skala, seperti sikap dan skala minat. Skala sikap dapat menggunakan 5 skala, yaitu sangat setuju, setuju, tidak tahu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala yang digunakan yaitu 5, 4, 3, 2, dan 1. Untuk pertanyaan positif, dan 1, 2, 3, 4, 5 untuk pertanyaan negatif, pernyataan negatif. Begitupun dengan skala minat, guru dapat menggunakan 5 skala, seperti sangat berminat, berminat, sama saja, kurang berminat, dan tidak berminat. Nah, selanjutnya yaitu ada penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Yang pertama yaitu ada prosedur acuan patokan atau criterion reference process. Penilaian acuan patokan atau PAP juga sering disebut criterion evaluation, merupakan pengukuran lain dengan menggunakan acuan beda. Dalam pengukuran ini, penampilan siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa lain. Keberhasilan siswa dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Yang kedua yaitu ada penilaian acuan normatif. Penilaian acuan normatif atau PAN merupakan pendekatan klasik. Merupakan pendekatan klasik karena tampilan pencapaian hasil belajar siswa pada suatu tes dibandingkan dengan penampilan siswa lain yang mengikuti tes yang sama. Pengukuran ini digunakan sebagai metode pengukuran yang menggunakan prinsip belajar kompetitif. Menurut prinsip pengukuran normatif, tes baku pencapaian di administrasi dan penampilan baku normatif dikalkulasi untuk kelompok-kelompok tes yang bervariasi. Skor yang dihasilkan siswa dalam tes yang sama dibandingkan dengan hasil populasi atau hasil keseluruhan yang telah dibakukan. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, yaitu ada pendekatan nilai. Pendekatan nilai sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada assessment of learning,
Yang kedua ada assessment for learning, dan yang terakhir ada assessment as learning. Yang assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Berarti pendidik tersebut melakukan assessment of learning, ujian nasional, ujian sekolah atau madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif merupakan assessment of learning atau penilaian hasil belajar. Nah, yang kedua, assessment for learning. Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dengan assessment for learning, pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. Assessment for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performa dalam memfasilitasi peserta didik. Berbagi bentuk penilaian formatif, misalnya tugas, presentasi proyek, termasuk kuis, merupakan contoh-contoh assessment for learning atau penilaian untuk proses belajar. Yang ketiga ada assessment as learning, mempunyai fungsi yang sama dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.